kami di sini mempunyai hak jawab atas pernyataan-pernyataan oleh Nyai sendiri sebetulnya apa yang dikeluhkan sehingga kemudian mengajukan gugatan ya, apa yang keluhan Nyai apa sebenarnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih atas kehadirannya teman-teman media. Ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman media semuanya. Di mana teman-teman media selalu mendampingi Nyai dari fase ke fase hidup Nyai. Dan saat ini jujur fase terberat dalam hidup Nyai, karena ini momentum yang amat sangat membahagiakan, pernikahan yang telah dikaruniai sang buah hati Muhammad Sultan Al-Fatih yang sangat ganteng, sangat lucu, tapi Nyai mengambil keputusan yang sangat berat demi kemaslahatan baby Sultan itu sendiri. Dan juga tadi pertanyaannya adalah apa sih goal atau tujuannya adalah hidup bahagia dengan tenang dan damai bersama baby Sultan, itu yang utama. Nyai, tapi alasannya apa? Alasannya apa? Keputusan itu apa Nyai? Berarti selama ini baru nikah juga Nyai, baru nikah, terus juga udah keretakan rumah tangga ini sudah terjadi seperti apa sih Nyai? Sebenarnya saya susah ya untuk sebenarnya sharing hal pribadi, apalagi menyangkut ya ini kan sebenarnya tidak pernah Nyai publikasi, karena Nyai selama ini menggambarkan suatu kehidupan yang bahagia, happy, karena Nyai tidak mau sebenarnya sharing tentang hal-hal yang seperti ini, apalagi nanti ada sedikit apa ya rahasia-rahasia dalam keluarga Nyai. Mungkin Nyai nggak bisa membicarakan secara gamblang karena psikologinya juga masih terpukul ya, jadi nantinya meminta tim-tim kuasa hukumnya untuk bisa menyampaikan juga. Mungkin bisa disampaikan alasan-alasannya yang menggugat cerai. Jadi yang pasti kan yang bersangkutan kan selalu bicara mengenai imam dan pemimpin dalam rumah tangga. Kalau pertanyaannya gini, kan di imam itu ada yang baik ada yang enggak. Kalau dia baik tentu kita nggak akan gugat, kan gitu pertanyaannya. Nah kemudian terkait dengan masalah yang kemarin beliau sampaikan masalah anak, bagi kami menduga itu ada upaya untuk eksploitasi anak untuk menutupi kesalahannya dia. Tapi saya nggak bisa bilang karena itu menyangkut materi persidangan. Nanti akan kita buka semua di dalam tahap persidangan seperti biasanya gitu. Tidak dapat kami sampaikan. Yang pasti klien kami ini merasa sangat traumatik sampai-sampai itu bertemu aja tuh takut. Gitu loh. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada penyebab lebih eksplisit Bang, tidak baiknya sebagai imam ini seperti apa? Kalau dikaitkan tadi sangat luar biasa, sangat luar biasa kayak Mas itu kayak ada fobia lah. Seperti saya analogikan seperti itu. Jadi fobia sehingga takut bertemu aja takut gitu. Jadi sangat membahayakan keselamatan daripada klien kami dan anaknya. Ada KDRT spesifik Bang, ada kekerasan Bang ya? Ya tentunya kalau kita gugatan ini tentunya ada secara psikis ada lah. Kira-kira begitu, tapi kita nggak bisa buka banyak-banyak, nanti mungkin seiring waktu kita akan buka saat ada persidangan itu selesai. Nyai KDRT-nya dari kapan? Dari awal kenal, menikah, atau seperti apa? Apa tiba-tiba Pas mau lahiran atau seperti apa? Ya kalau gini, kalau kekerasan itu nanti kami akan ungkapkan di pengadilan, tapi yang pasti saya memang bisa dibaca di dalam gugatan sendiri ada kekerasan verbal. Kekerasan verbal itu ya sangat meneror buat Nyai gitu, kehidupan Nyai, keselamatan Nyai juga. Jadi kekerasan yang kami hanya bisa ungkapkan sekarang adalah kekerasan verbal dulu. Fisiknya nanti akan kami jelaskan. bahasa kasar kah atau ancaman untuk dibunuh atau seperti apa mungkin Nyai? Handphone. Ya kira-kira ya tadi saya sudah sampaikan, adalah mungkin tapi belum bisa saya sampaikan, nanti setelah pembuktian saya mohon rekan-rekan mengerti juga, karena kami juga harus menjaga keselamatan fisik dan lahiriah dari batinnya daripada klien kami gitu. Yang pasti arah ke sana ada.
Sudah berapa lama kekerasan verbal itu sendiri, Bang? Iya, dialami sama Nyai. Sama Nyai apa sepanjang pernikahan? Ya mungkin Nyai juga mau share gitu kekerasan verbalnya sudah berapa lama? Ya Nyai share aja. Secara general ya. Setahun, 2 tahun. Sepanjang pernikahan. Sepanjang Bahasa binatang yang keluar setiap kali bertengkar, Nyai, benar nggak? Ya, siapapun yang menjadi diri saya pasti akan tidak terima ya. Cuman itu saya sabar-sabarin sampai dengan ada satu alasan lagi yang tidak bisa saya tolerir lagi. Nyai, Jadi ada beberapa Nyai ini kan alasan. nikah baru, apakah Nyai waktu nikah tidak mengenal 100% satu sama lain atau seperti apa sih Nyai? Iya, mungkin karena memang kita perkenalannya singkat ya melalui ta'aruf, dan mungkin juga yang bersangkutan manis di awal gitu, dan mungkin yang bersangkutan tidak mendapati suatu tujuan yang dia inginkan, yang tidak bisa Nyai berikan, jadi ya dia bertindak destruktif kepadanya. Tujuannya harta benda yang Nyai punya mungkin? Sedikit menilik yang tadi baru saja kita dengarkan di acara Rumpi ya. Nyai itu tidak suka ya kebohongan demi kebohongan dia lontarkan untuk dengan ditutupi istilah imam. Tadi menyampaikan bengkel tutup, kafe tutup seolah-olah karena Nyai. Itu tidak benar gitu. Mungkin bisa disampaikan karena apa? Oke. Terkait kafe atau tutupnya ya, pertanyaan saya, Bengkel atau kafe? bengkel atau kafe itu yang memodalin siapa sih? Nyai atau suaminya itu? Nyai, dan dia meminta berkali-kali tapi tidak Nyai kasih ya, sampai dia nyuruh Nyai menjual aset gitu untuk model untuk apa, jadi karenanya tidak mau memberi jadi ya tutup. Jadi bukan karena dia dampingi Nyai selama hamil jadi tutup, itu sangat berbeda konteksnya. Jadi begitu kawan-kawan, usaha bengkel sama kafe itu yang memodalin Nyai. Nah, ketika macet ya karena terjadi pertengkaran, akhirnya modal itu tak jalan lagi, malah dimakan mungkin sama si mungkin ya patut juga dihabisin sama si laki-laki ini, suaminya si Nyai ini. Itu kira-kira Nyai ya? Jadi dia pasti akan counter statement ini dengan apa? Dia pasti akan bilang hasil bengkel itu ke rekening Nyai, tapi pakai tapi alokasinya seperti apa? Jadi contoh, ada poin 10 untuk alokasi membayar salary tukang-tukang, 7 untuk membeli seperti resin, spare part, apa segala macam mungkin 2. Nah, 1 sisanya dibagi anak 6, sebelumnya sisanya lagi Nyai. Coba Anda bayangkan. Tapi seolah-olah pasti dengan statement ini dia akan bilang, lihat aja rekening siapa? Benar, rekening Nyai, karena Nyai yang modelin. Tapi dengan sisa 1 itu kita harus sharing di 6 anak yang sebelumnya dia aja pelimpan antara 4, 6, 4, 6 ditambah sekarang 1, 7. Nah, jadi bisa dilogika dong, untuk pemenuhan kebutuhan selebihnya dari siapa? Dari siapa saya tanya? Oke, nah udah bisa menjawab berarti dari Nyai, dan itu pun yang tidak dihargai sama sekali. Ya intinya begini. Selama pernikahan Nyai yang menutup biaya rumah ditegaskan tangga. lagi, berarti selama pernikahan semua Ya begini, uang Nyai. Nyai bukan bunda dari 6 anak itu. Nyai sebenarnya ingin hidup dengan sultan aja, dengan sendiri gitu. Jadi beliau ini ya untuk mengapa ya, untuk menginikan akan nama anaknya agak berat buat Nyai sendiri. Kedua ini, kami ini sebagai penasihat hukum sudah 3 kali menanyakan apakah kesediaan Nyai untuk bercerai. Jadi kami tidak semata-mata Nyai ingin bercerai kami kabulkan gitu. Jadi kami tanya dulu, soalnya ada efek dari anak dan keluarga lainnya. Nyai, sedikit kemarin wawancara dengan sang suami, katanya salah satu alasan bercerai karena suami dilarang bertemu dengan anak-anak. Seperti apa? Bertemu sama ibunya. Dengan Bertemu ibunya ibunya yang sakit. Yang lagi sakit. Umi Oh, Ana, Gimana? Umi Ana yang sedang sakit Umi dirawat. Ana, oke. Jadi Nyai melarang. Dan ingin foto newborn gitu. Nyai. Itu kamuflase. Oke.
Mas Andri, tolong dong, kita sudah tahu Keras sedikit. Tegak nih, maksudnya agak maju. Nah, iya, Nyai bisa bilang ya, Mas Andri udah cukup ya. Mas Andri udah cukup tua ya. Dengan kronologi kawin cerai. Tadi di acara Rumpi juga kita bisa melihat, mendengarkan yang bersangkutan tidak yakin atas jawabannya untuk berapa kali dia kawin cerai. Nah, otomatis dengan beberapa kawin cerai yang sepengetahuannya 4 kali ya. Di luar itu mungkin masih ada. Dan itu pasti ada track record dong. Seorang istri dari yang sekali dan keberapa kali itu meminta cerai karena apa? Dan semuanya karena wanitanya minta cerai. Itu pasti karena ada something wrong di dalam diri laki-laki itu. Nah, sekarang menarik lagi kamuflase, mendiskreditkan karakter Nyai dengan Nyai pergi menghindar karena dia lebih membela mamahnya yang baru sakit gitu, dan mosok suruh memilih foto newborn. Itu sangat tidak benar. Rasa sakit ini banyak sekali ya teman-teman media yang perempuan pasti bisa merasakan apa yang Nyai rasakan. Ketika suami Anda, kekasih Anda melakukan hal berkali-kali yang membunuh rasa kesetiaan di diri Mbak, Ibu, semuanya gimana? Pada posisi itu Nyai barusan merasakan sakit, yang rasa sakit luar biasa, lahiran normal, yang baru pertama kalinya nggak punya pengalaman sama sekali. Ketidaksetiaan itu dilakukan sepanjang pernikahan. Oke, Nyai maafin. Tapi the golden moment adalah setelah Sultan lahir dilakukan lagi. Dan timingnya saat malam itu ibunya sakit, tapi dia melakukan lagi suatu interaksi ya. Interaksi itu baik telepon, WA, entah bertemu, kan saya udah nggak ketemu lagi nih dengan beberapa wanita idaman lainnya itu. Nah, tapi dia tidak akan, makanya mana ada sih maling aku. Nah, jadi tidak ada alasan ibunya sakit, foto newborn itu enggak, itu kamuflase. termasuk larangan Nyai. Oh iya, dan di jam 3 pagi itu Nyai sudah menawarkan diri. Ayo Pak, Nyai temenin. Enggak usah, lo di rumah aja. Gitu. Sekasar itu. Oh, itu nggak kasar, Mbak. Itu nggak kasar. Kalau buat Nyai karena udah terbiasa di kasar tuh nggak kasar. Ada yang jauh lebih kasar. Apa tuh? Oh, banyak. Nanti itu salah satu materi di persidangan, tidak bisa dibuka di floor ya. Termasuk soal ibu. Beberapa hari yang lalu Nyai ini sudah mengirimkan kue kepada ibunya mertua. Tapi dengan berbagai kata itu mau dibuang kuenya katanya. Dibuang. Kira-kira begitulah. Itu ada niat baik dari Nyai untuk ini. Tetap Nyai ini menghormati mertuanya. Walaupun Nyai udah pernah belum sih jenguk ibu mertua, dan katanya juga Nyai melarang untuk Mas Andri untuk balapan naik motor lagi gitu, ke hobinya naik motor lagi. Oke, satu-satu ya. Nah, kembali lagi yang tadi ya, di jam 3 pagi ketika dia pergi dari rumah, itu Nyai sudah bilang, ayo Pak, Nyai dampingi untuk bisa langsung jenguk mama gitu. Karena sebelum-sebelumnya juga Nyai yang dampingi, tapi dia dengan frontal, nggak usah, lo di rumah aja. Karena apa? Karena mau keep in touch lagi tuh sama wanita idaman lain tadi gitu. Dan Nyai punya buktinya gitu. Terus abis itu ya sudah, dia entah ya pokoknya banyak kamuflase lah dari alasan-alasan dia. Terus yang tadi disampaikan ya udah mengirim makanan aja ditolak, dibuang sama dia, terus dibilang Nyai istri nggak punya adab apa segala macem gitu. Terus Nyai pernah Nyai datang ke depan rumahnya, tapi karena saking traumanya Nyai kalau ketemu selalu bertikai apa aja jadi bertikai. Jadi Nyai udah sampai depan rumah mamanya Mas Andri, lalu Nyai kembali lagi, Nyai balik kanan karena Nyai takut trauma gitu. Dan secara uji klinis juga Nyai sudah beberapa kali
Nyai bisa duduk di sini juga karena udah beberapa kali konsultasi dengan beberapa psikolog. Nanti bisa langsung ditanyakan kepada tim psikolog Nyai dan juga dokter Nyai. Nyai, soal selingkuh itu dari Desember kah? Isu perselingkuhan dari Desember sejak menikah? Setelah menikahnya Ketahuan ya. Ketika masih pacaran pun dia melakukan itu. Nyai maafin. Oke. Terus Nyai, karena Nyai itu selalu apa ya, memaafkan dan akhirnya terjadilah Nyai menggelar resepsi. Kalau dibicarakan di sini juga kurang enak ya Bang ya, untuk resepsi itu. Nah, itu ya resepsi itu. Itu kan fakta itu. Biar tahu bahwa kita yang terdolimi, bukan si suaminya yang didolimi, tapi yang terdolimi di sini. Yang membiayai pernikahan waktu itu siapanya? Benar, semua Mengungkap pernikahan aja dari semuanya. A sampai Z Supaya tahu itu masyarakat. semuanya yang membiayai, Indikasi numpang hidup berarti Nyai. termasuk cincin perkawinan juga Nyai yang membeli Mahar. mahar. Mahar dan cincin. Sebenarnya saya nggak mau ya kan Begini. mau nyampein kan. Jadi saking cintanya Nyai pada saat pacaran, dan Nyai secara ekonomi memang oke ya kan, mampu. Dan laki-laki ini ya mengaku pengusaha, tertarik juga kan, pengusaha otomotif dan percaya aja Nyai, nggak tahu main percaya aja saking cintanya atau karena ada sesuatu percaya, karena saking cintanya atau sesuatu percaya aja. Kemudian terjadi pernikahan, saking cintanya sehingga pernikahan dia itu dibayar oleh Nyai. Itu aneh memang. Terus kemudian termasuk mahar dipinjamin oleh Nyai sekitar 200 juta rupiah itu. 200 juta rupiah dikasih dulu, setelah itu balik lagi ke Nyai. Kan lucu itu. Agak sedikit Nyai ralat ya supaya nanti yang dari pihak yang sana tidak sakit hati. Iya, kurang lebih 90 sampai 95 itu Nyai persen. Oke. Yang 5% sampai dengan 10% itu Mas Andri. Berarti maharnya masih utang sampai saat ini? Enggak, dipinjamin atau diserahkan secara cuma-cuma? Termasuk perhiasan tuh semuanya ya. Kalau mahar itu dipinjamin atau Itu perhiasan juga termasuk mahar. Utang ya? Itu. Ya, utang Utang gitu. dong jatuhnya. Jadi saya ralat kawan-kawan media ya, jadi hanya 95% 90% ditanggung oleh Nyai biaya pernikahan itu. Gedung, catering, macam-macam ya kan. Kemudian mahar juga Nyai gitu kan. Saking cintanya atau saking karena ada sesuatu, tidak tahu kita, gaib atau tidak ngerti kita. Kemudian setelah terjadi pernikahan, maka ketahuan belangnya ini pelan-pelan. Setelah mengarungi rumah tangga itu, tahu-tahu ketahuan belangnya, hal kecil bisa menjadi pertengkaran hebat begitu Nyai. Misalnya makan terlalu asin itu telur, langsung marah besar itu, histeris ya Nyai ya. Langsung yang real aja Bang, kayak waktu pas Ya, rumah coba. Jadi Karena kan Nyai yang merasakan sendiri Bang. Jadi intinya begini. Nyai nggak Saya ini aja, apa garis besarnya? Kameranya kesian nih. Bang, Nyai aja Bang. Nyai aja biar fokus Bang. Jadi kameranya. Saya garis besarnya aja kalau boleh. Pancing aja. Pancing aja, jadi Nyai Pancing aja aja. yang menjelaskan. Jadi semuanya tuh Nyai ya terjadi setelah menikah, kemudian mulai ketahuan belangnya atas suaminya itu hal-hal kecil, salah kecil, jadi pertentangan hebat, begitu Nyai ya. Akhirnya keluarlah serang-serang psikologis terhadap Nyai. Bahkan ini tidak bisa dipahami secara akal sehat. Terjadi pertengkaran hebat, ini fakta ini. Nyai merasa terserang, terus sesak napasnya, karena saking emosinya, saking ininya terserang situasi, sesak napasnya pakai oksigen. Apa respon dari pihak suaminya? Responnya ketawa-ketawa ya. Jadi aneh, jadi ada berbau-bau ini juga gitu kan. Sudah diperhatikan psikiater juga terhadap suaminya ini. Itu salah satu alasannya ini melakukan gugatan, itu salah satu alasan aja. Nanti banyak alasan itu jadi rahasia kami di persidangan materi. Ini satu yang kami rahasia. Lainnya selain KDRT itu apa aja? Ya mungkin makanya sebenarnya Nyai mau tanya jawab tuh sebenarnya juga nggak sampai hati ya, karena gimana ya,
eh, bisa ditarik kesimpulan benang merahnya adalah semua yang Nyai lakuin karena cinta. Nyai tanya jawab pun sebenarnya nggak tega gitu. Nyai menyampaikan apa adanya yang dilakukan oleh seseorang yang pernah Nyai cintai gitu. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan semuanya kayaknya Nyai nggak bisa untuk saat ini, kan ini udah banyak sekali juga informasi-informasi yang bisa kita sharing gitu. Jadi nggak bisa untuk semuanya sekarang karena ya jangan sampai materi persidangan dibuka di floor ini gitu. Berarti Tapi Nyai masih cinta sama Mas Andri? Kalau melihat Baby Sultan, iya. Cuman kalau melihat karakter yang amat sangat tidak bisa dirasional, nggak bisa masuk akal, dan juga pengkhianatan yang tidak hanya terjadi sekali dan satu wanita. Jadi mungkin ada indikasi lebih dari satu wanita. Iya, Nyai tidak bisa. Karena prinsip Nyai suatu hubungan suami istri itu harus setia. Karena Nyai tidak menganut paham yang poligami dan lain sebagainya gitu. Wanita-wanita itu Nyai sendiri kenal nggak sih? Ada yang kenal, ada yang enggak? Ada berapa nih? Iya. Lebih dari satu kan? 5 mungkin Nyai. Lebih dari 5. Tapi Nyai pernah menjadikan nggak siapa wanita itu? Iya, bisa dibilang ya gini ya, Mas Andri kenapa sih nggak merefleksi, mengevaluasi dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya? Kawin cerai kurang lebih 4 kali itu kan, itu bagi seorang manusia itu kan agak aneh ya, ada apa gitu. Dan alasan Nyai itu kurang lebih sama dengan alasan mungkin bisa teman-teman lihat nanti di putusan cerai istri yang sebelumnya, kan bisa diakses ya secara online ya, nama Mas Andri terus gini, terus ada alasan-alasannya kurang lebih sama. Jadi kenapa sih dari tahun ke tahun nggak mencoba menjadi pribadi yang lebih baik dengan kesalahan yang sama terus? Nyai itu tapi kalau ngambil rencana itu dari awal udah terbuka sama Nyai atau seperti apa sih Nyai? Sebelumnya enggak. Nyai katanya Nyai yang pergi duluan dari rumah, terus ngeblok WhatsApp dia, ngeblok telepon, dan nggak bisa dihubungi, tahu-taunya udah menggugat cerai. Itu salah ya. Kan Nyai bilang tadi dia mengkamuflase, dia yang pergi terlebih dahulu dengan memang ibunya sakit, terus abis itu agar supaya bisa keep in touch, entah lewat telepon, entah lewat WA, entah bertemu dengan wanita-wanita idaman lain itu. Terus beberapa hari setelah dia pergi, Nyai baru pergi. Karena apa? Karena Nyai udah trauma nih. Kenapa sih sakitnya si Mas Andri ini? Nyai bilang sakit ya karena nggak sembuh-sembuh, kok terulang lagi gitu. Dan ngeblok ya karena Nyai udah trauma, sangat trauma. Gini ya, punya kesalahan, oke. Dan satu lagi yang digarisbawahi, dia menjawab kan, teman-teman media kan lihat ya, saya 24 jam bersama Nyai, kapan saya mau selingkuhnya, maksudnya gitu. Salah, dia nggak pulang ke rumah tuh udah sering ya, jam 12 malam, jam 3 pagi, jam berapa. Awal-awal Nyai gondelin, Nyai masih bisa sabar, tapi lama-lama ya udah, entah itu dia membuat suatu suasana pertengkaran itu dibuat-buat agar supaya dia jam 12 malam bisa pergi, nggak pulang sehari 2 hari, itu bodoh maksudnya ya terserah dia. Nyai udah capek hati gitu. Nyai terkait apa namanya, beliau juga bilang katanya masih ada mistis segala macam, Nyai masih ikutin mistis yang mistis gitu deh. Udah dinasihatin padahal tapi Nyai masih tetap usahanya usaha segala macam. Nah itu pengalihan isu ya, itu nggak benar. Jadi satu hal lagi ya, Nyai agak bukan itu penyebabnya. Udah jelas ya, tadi ada 2 poin, masih ada beberapa poin lagi nanti yang tidak bisa dibuka di sini. Kan tadi udah kekerasan verbal, kekerasan non verbal, dan ketidaksetiaan gitu. Dan bisa ditanyakan langsung ya oleh psikolog Nyai.
Pak Despama. Oh iya. Oh iya, iya. Yang tadi nikah dulu Nyai emang masih Nyai masih berhubungan dengan mistis-mistis gitu. Karena sudah hijrah kan katanya, Iya, tapi katanya masih sudah berhubungan dengan benda-benda pusaka. Oke, gini. Sebelumnya Nyai menyampaikan di sini ya. Setelah melihat rekaman dari preskon Mas Andri dan juga kuasa hukumnya, Nyai sangat keberatan. Mengapa ketika tanya jawab mengenai barang-barang peninggalan pusaka almarhum Bunda yang sangat Nyai cintai, mereka tertawa terbahak-bahak. Mengapa? Nyai tersinggung loh. Ya, Nyai sangat menghormati, teman-teman media semua tahu bagaimana Nyai sayangnya sama almarhum Mama. Mama bersama Pak Asgar, bersama tim kuasa hukum Nyai, karena tim kuasa hukumnya sama pada saat Nyai kasus narkoba. Hanya Bunda yang selalu setia dampingi Nyai naik pakai kursi roda setiap persidangannya. Luar biasanya sayangnya Bunda kepada Nyai. Dan Bunda memiliki barang-barang peninggalan pusaka dari almarhum Papa ke almarhum Bunda itu banyak sekali. Nyai mau, dan sebagai anak yang dipercayanya harus merawat, membersihkan, merawat tanpa harus diritualkan lagi. Itu tolong digarisbawahi. Itu merupakan warisan. Jadi tolong Mas Andri dan tim kuasa hukumnya tidak boleh mentertawakan. Itu Nyai tersinggung. Jadi katanya nari-nari itu Nyai yang narik. Iya, Bang Asyar yang tadi tergugat nari-nari tanpa busana itu gimana sih? Itu di momen apa? Iya. Jadi ada foto bundanya itu kan memang di depan kamar beliau terpampang gitu. Saya tidak tahu maksud apa dari Andre ini untuk menari-nari tanpa busana di depan foto Bunda. Apa untuk meneror atau untuk apa? Kami tidak tahu gitu. Maksudnya apa? Itulah sampai Nyai itu menanyakan ke psikolog. Ya, tujuannya adalah untuk menekan Nyai, itu yang kami tahu gitu. Tapi kami pun kan tidak bisa menyimpulkan seperti itu tanpa keterangan konselor, sama psikolog, sama ahli. Kami tidak menyimpulkan. Tapi itu yang membuat Nyai tertekan. Apa sih maksudnya itu dengan beliau mengatakan apa? Andre mengatakan benda pusaka terus dia menari-nari tanpa busana. Apakah itu diajarkan oleh Islam? Apakah kita disuruh gitu untuk nari-nari telanjang begitu? Itu kan nggak masuk akal bagi kami itu. Nyai sempat menegur atau bertanya kenapa awalnya melihat dengan kepala mata sendiri atau dari CCTV atau seperti itu. Sempat menegur nih. Kepala mata. Gimana ya? Kalau Nyai menegur, nanti Nyai tambah dibentak. Berarti pernah menegur? Pernah menegur. Jawaban dia apa? Suka-suka gua. Berarti lebih dari sekali dia menari ya? Kalau gini, lebih satu kali atau lebih itu tidak perlu kita bahas ya. Esensinya adalah perlakuan tindakan seseorang tersebut, gitu. Nanti daripada saya salah bicara, itu tidak masalah. Sekali dua kali, faktanya sepanjang pernikahan psikologi Nyai depres, mendapat tekanan, dibentak-bentak, dan itu pun perlakuannya ya udah lebih rendah dari pembantu Nyai. Itu rumah-rumah Nyai loh. Sejak menikah pun dia tinggal di rumah Nyai. Mungkin bisa teman-teman media asumsikan sendiri ya, mengapa tinggal di rumahnya. Nyai katanya dia nggak mau bercerai. Nyai sendiri tanggapan seperti apa? Katanya nggak mau sama sekali bercerai. Seperti apa Nyai? Kalau bercerai itu memang mengajukan hak cerai itu kan setiap orang punya hak. Jadi salah juga kalau kita tidak mau menceraikan orang kalau nanti siapa menjamin tidak terjadi kekerasan lagi gitu kan. Jadi tentunya kita punya alasan kuat lah untuk maju ke persidangan karena ini mirip-mirip lah sama kasus-kasus Pak Andri yang terdahulu lah yang mengajukan cerai, kira-kira gitu. Ya, pasti spektakuler bukti ini gitu loh. Tapi waktu awal perkenalan Nyai tahu nggak sih indikasi dari mantan-mantan itu tuh sama Nyai? Saya kan nggak kenal. Bukan nggak sih Nyai? Saya kan nggak kenal. Awalnya mungkin Pak suami Nyai cerita-cerita nggak sih tentang mantannya, saling terbuka gitu nggak sih Nyai? Apakah Nyai tahu sendiri atau seperti apa? Awalnya tidak bicara, setelah hampir menjelang resepsi baru bicara, terus
kalau Mbak jadi nyai gimana? Semua keluarga udah meeting, gedung udah dipesan, ini semua dipesan semuanya item-item sampai in detail. Teman-teman media juga lihat kan nyai menggelar upacara panggih sakralnya kayak gitu luar biasanya dengan ubor rampesa kayak gitu. Terus mau dibatalin gitu? Kan enggak. Ya sudah, nyai karena saking sayangnya, saking percayanya, saking hormatnya sama Mas Andri di awal, nyai go ahead terus. Karena nyai lillahi ta'ala. Nyai enggak butuh apa-apa. Nyai cuma butuh sosok suami imam yang benar-benar imam, tidak imam kamuflase. Yang sayang, yang hormati nyai, yang tidak akan tega bentak nyai, tidak akan tega kata-katain nyai, goblok, katain. Terakhir Nyai, tadi bilang non verbal, Nyai dipukul pasti. Itu sudah melakukan visum Nyai. Nyai belum bisa ngomong di sini ya. Tapi sudah melakukan visum Nyai. Itu dulu. Saya mau jawab tentang ini ya Pak. Dia kata